Warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, salam rahayu dari Sukodayu ya. Sudah lama kita tidak belajar bersama seperti ini karena banyaknya urusan, banyak kesibukan yang kami jalani. Maaf karena sangat lama sekali tidak bisa menemani saudara untuk belajar. Tapi kali ini seperti biasanya untuk pembukaan seperti ini saya akan menurunkan ilmu yang ya cukup melegenda ya. Ilmu ini dipertanyakan dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Ya digaung-gaungkan karena ilmu jenis ini memang kalau kita tahu lelakunya bukan hanya mantranya akan sangat baik sekali. Nah, begini. Di sini kami akan menurunkan ya, mengajarkan ilmu Aji Semar Mesem yang sangat lengkap sekali, lengkap dengan ritual. Kalau ritual ini dijalani nanti sewaktu-waktu kita gunakan akan mudah sekali. Kalau sudah kita selaraskan, kita jalani nanti sewaktu-waktu kita ketemu orang di jalan, penghasilan itu bisa kita pakai. Kalau nggak ketemu di jalan, orangnya di jauh, kita bisa memakai ini untuk jarak jauh, cukup dari rumah saja sudah bisa seperti itu ya. File Semar Mesem itu untuk yang sangat lengkap bisa kita bisa kita gunakan melalui ucapan bisa, terus melalui pandangan bisa, itu kalau jarak dekat ya. Terus kalau kita dari jarak jauh cukup ya kita pakai caranya, tata cara yang lengkap agar target yang kita tuju itu bisa jatuh ke pangkuan kita seperti itu. Kalau kita gunakan untuk penghasilan umum ya agar disuka orang, beraura, kita baca satu kali setiap kita mau bepergian. Betul dulu. Dalam pembelajaran ilmu pelet memelet memang tidak ada habisnya, apalagi yang jenis semar mesem ini kan. Jenis semar ini kan banyak sekali ya. Ada semar dodok atau semar duduk secara umum, ada semar petak, semar putih ya, semar kuning, semar kuncung. Itu ada juga semar ngangklang jagat namanya ya. Ada juga semar nangis, banyak banget. Namun kali ini saya mengajarkan kepada saudara yang paling mudah, Semar Mesem, yang mungkin bisa kalau saudara mau menjalankan dengan serius ya, semua tata caranya dijalankan, soalnya nggak perlu gitu ribet kok. Sidang caranya sudah sangat mudah. Tuh kita akan punya Semar Mesem yang sangat bagus sekali, bisa mewakili ilmu semar-semar yang lain ya, seperti semar nangis, semar kuncung, semua bisa diwakili oleh satu ilmu seperti ini. Betul. Saya ajarkan ilmu Semar Mesem ini bukan semata untuk mencelakai orang, namun untuk ya kepentingan yang ya sangat dibutuhkan begitu ya. Karena dalam kehidupan ini kita membutuhkan sebuah asian secara umum agar kita disayang ala luas dalam pergaulan seperti itu. Dalam pergaulan pun kita mudah bergaul, mudah digauli seperti itu ya. Tidak kesulitan untuk mencari teman, tidak kesulitan untuk mencari ya saudara, karena ilmu Semar Mesem itu pengasihannya sangat bagus, menarik gitu ya. Apalagi kita dalam keadaan terjepit ingin cari jodoh ya, memelet seseorang ya lebih mujarab lagi gitu. Kalau masalah mantra, kita bicara mantra. Kalau mantra itu kan banyak, bisa didapat dari buku ya, dari manapun, dari catatan-catatan yang ada. Namun sebenarnya ilmu itu bukan dari mantranya saja, tapi lelaku untuk penyelarasan daripada ilmu sendiri itu sangat dipentingkan, sangat dinomorsatukan. Karena penyelarasan itu adalah suatu hal untuk mengisi ya, dan menyelaraskan ilmu tersebut dalam diri kita. Kalau sudah terisi, diselaraskan di dalam diri kita,
maka akan mudah untuk kita gunakan setiap saat. Bahkan ketika tidak kita gunakan mantranya pun ilmu itu sudah bereaksi, nah, secara otomatis seperti itu ya. Ya, sangat kita ketahui sekali kalau tentang Semar ini luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Bahkan pusaka Semar saja ditiru. Peniruan daripada Semar itu luar biasa, 1 banding puluhan ribu itu. Karena beredar pusaka Semar itu di pasar pun sebanyak itu ya. Kalau ada yang asli 1, yang palsu sudah lebih dari 10 sampai 20 ribu, lebih dari itu. Nah, yang palsu, yang tiruan gitu, itu Semar ya. Karena itu apa ya, karena kehebatan Semar ya, terkenalnya Semar di dunia kasepuan dan terkenal sekali kehebatannya gitu. Apalagi Semar sedang mesem atau tersenyum ya, kan? Ya luar biasa sekali. Karena sifatnya Semar sendiri itu kan dia memang agak datar-datar gitu aja, tidak panik, tidak mudah panik ya, jadi tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar seperti itu. Berbicara pun apa yang penting, yang harus dibicarakan. Makanya senyumnya Semar pun itu sangat sulit didapati gitu. Tapi kalau sudah senyum, orang itu walaupun sebanyak apapun akan merasa tenang dan bahagia ketika melihat senyum daripada Semar seperti itu ya. Dulur-dulur, kita ketahui bahwa orang yang banyak mengeluarkan pusaka Semar ya, tetapi sebenarnya itu sangat diragukan sekali. Karena Semar itu ya itu tadi 1 banding puluhan ribu gitu. Semar yang sudah dinyatakan asli juga oleh banyak orang itu juga masih punya sisi kekurangannya ya. Dari ininya, kalau Semar ini seperti ini bentuk Semarnya, tapi pamornya putus ya kan. Pamornya putus, bentuknya Semarnya seperti ini, pamornya enggak mengikuti alur gambar Semarnya ya, seperti itu. Kadang ada pamor ini pamor junjung derajat pada Semar, terus pamor Banyumili pada Semar, itu yang sudah ditiru dengan sangat bagus, bukan yang kuning-kuning atau apa gitu ya. Itu kalau kita lihat itu sudah sebagus itu ya. Ternyata pamornya itu tidak mengikuti alur daripada bentuk Semar tersebut. Berarti kan itu benda yang sudah dirombak pun tombak atau apa dibuat Semar seperti itu, rata-rata seperti itu ya. Ya memang kalau kita berbicara tentang pusaka Semar itu nggak akan ada habisnya, karena para pecinta seni ini berkarya terus untuk ingin tahu tentang kehebatan Semar itu, sehingga mereka membuat Semar itu dengan angan-angan yang mereka dapatkan di saat itu juga ya, dikembangkan terus menerus gitu. Terus Semar itu dikasih dikasih tindik di telinga, karena Semar kan pakai tindik gitu kan, pakai tindik Lombok itu ya. Terus pusarnya dikasih emas, pokoknya kreasi seperti itu nggak pernah putus, menyambung luar biasa sekali. Bahkan Semar itu ada yang kepalanya 2 kiri kanan, disebut pas kasih aja Semar kembar atau Semar Tinandu seperti itu kan, seperti itu sudah bagus kalau seperti itu kan. Masih pakai besi aji yang ada lubang bodi, entah kres, entah pusaka, entah pedang, entah apa gitu kan, masih menggunakan bahan-bahan besi aji seperti itu. Terus kalau yang dijual di pasar yang kris kuning itu ada tulisannya Arab, terus dikasih hitam itu kan ya, agak kuno yang kayak gitu itu kan bukan pusaka ya, aksesoris ya. Satunya kalau nggak salah 3.000 atau berapa gitu kata orang-orang itu kan ya. Seperti itu, kita makanya harus berhati-hati
berhati-hati untuk memilih ya pegangan seperti itu. Kalau saudara memang mencari semar itu memang sudah sangat kesulitan, sangat sulit sekali karena penerunya sebanyak itu. Saudara mungkin mencari di sana dapat 100 ya dari siapa yang asli satu pun tentu ada kan seperti itu. Kecuali ada orang-orang yang memang benar-benar tahu pusaka, paham tentang pusaka. Begitu ya dulu-dulu. Makanya tidak usah mencari pusaka yang sesulit itu. Ya karena pusaka yang jenis semar itu memang sebenarnya sangat sulit ditemui. Nah, berbeda dengan pusaka-pusaka yang lainnya, banyak ditemui di mana-mana, betul. Tetapi kalau tiruan daripada semar itu paling banyak dan terbanyak. Nah, itu. Maka dari itu kita belajar saja ya, belajar ilmu semar mesem dengan cara lelaku yang tidak berat tetapi cukup. Nah, seperti itu. Cukup ini ya cukup dalam ritualnya ya, cukup dalam khasiatnya, dan cukup dalam segala hal yang berhubungan dengan semar gitu. Aura pengasihnya itu kita semoga bisa kita dapatkan secara keseluruhan, bukan hanya aura-aura mantranya saja, tapi memang aura khodam itu bisa kita dapatkan juga begitu. Terus kalau kita bicara kembali, wah semudah itu belajar tentang khodam, wah kayak anak kecil saja. Jangan menyalahkan orang kalau belum paham, kalau belum mengerti ya begitu. Sebenarnya khodam yang dimasukkan khodam itu sebenarnya adalah pendamping ya, atau pembantu seperti itu, atau yang selalu ada untuk kita lah, untuk keperluan kita sesuai ya itu sesuai khasiat masing-masing. Khodam sendiri itu jangan disalahkan, wah belajar khodam semudah itu, kayak anak kecil, kayak mudah sekali bicara. Sebenarnya begini saya terangkan tentang khodam sendiri itu kan tidak semua itu langsung berwujud ya. Banyak jenisnya. Ada khodam itu yang terwujud dari sebuah imajinasi kelas tinggi. Nah, itu ada yang berwujud dari sebuah aura, dan ada yang khodam itu terbuat dari jin, berasal dari jin, golongan jin dan lain-lain itu. Jadi khodam itu bukan dari satu arah yang wujud saja. Makanya jangan mudah menyalahkan orang kalau kita belum mengerti kebenarannya. Lebih baik kita itu belajar mengajari diri kita itu untuk mengerti banyak hal gitu, biar tidak mudah menyalahkan orang gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang orang-orang itu kalau nggak tahu dia punya keputusan sendiri ya. Jadi penilaian itu dianggap keputusan oleh dia gitu. Jadi sangat repot banget gitu. Kalau nggak mengerti, nggak usah menyalahkan orang dulu, tapi belajar gitu ya. Ilmu hikmah itu ilmu yang kita mengharapkan hikmahnya kan, seperti itu kan, hikmah daripada ilmu itu. Lalu hikmah itu apa? Hikmah sendiri itu ya kalau kita paham namanya hikmah kan, paham lah ya, sebuah hikmah, sebuah manfaat seperti itu. Manfaatnya kalau ilmu seperti ini apa? Bagaimana manfaatnya kalau ilmu yang seperti ini, ilmu hikmah ya secara hikmah gitu, secara spiritual ya, seperti itu. Berbeda kalau dengan ilmu-ilmu yang tidak beraliran hikmah seperti itu kan seperti ilmu yang nyata itu bisa dilihat dengan cara yang nyata pula begitu. Tapi kalau hasil daripada ilmu yang ilmu hikmah itu memang tidak bisa dilihat dengan mata, namun hasilnya akan nyata seperti itu ya dulu. Jadi jangan menyepelekan ilmu karena khasiatnya, auranya nggak bisa dilihat. Tapi ya jangan, mungkin kita belum bisa belajar untuk jenjang yang lebih tinggi. Makanya daripada menyalahkan ilmu, lebih baik menyalahkan diri kita gitu ya. Kalau kita banyak kekurangan, ketidakmampuan kita, jangan sampai ketidakmampuan kita itu digunakan untuk memvonis sesuatu hal atau memvonis seseorang. Nah, seperti itu ya, memvonis sebuah ilmu, jangan.
Kalau kita belum pernah melihat kenyataan daripada ilmu-ilmu tersebut, maka kita lebih baik kita belajar kembali, pasrah kepada Allah ya. Kita sabar belajar, apa yang dipelajari itu didalami seperti itu. Karena apa, orang yang berilmu itu tidak makin tinggi ilmunya itu tidak makin sombong gitu. Makin tinggi ilmunya tidak makin arogan gitu ya. Itu yang harus kita ketahui, harus kita pahami selalu. Itu kita belajar ilmu buat apa kalau kita tidak punya moral, ya kan? Nggak ada artinya. Gitu. Kita harus punya ilmu, harus punya moral. Moral yang baik. Kalau kita punya ilmu seperti ini dan kita tidak punya tidak punya sopan santun, adab asor, buat apa kita berilmu? Sama saja tidak berilmu, kan tidak ada artinya. Itu tanda daripada manfaatnya ilmu, adanya ilmu dalam diri seorang itu, mereka semakin tinggi ilmunya itu semakin merunduk, tidak semakin sombong, tidak semakin semena-mena, gitu. Tidak suka menghina orang, tidak suka meremehkan orang, dan dia lebih cenderung untuk memperbaiki dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Seperti itu. Terus sudah cukup ya, saya terangkan caranya. Jadi cara dari ada ilmu ini tidaklah rumit. Jadi kita memang di dalam ilmu semar ini diwajibkan untuk mandi 7 malam ya. Mandi 7 malam, diusahakan mandi di jam 12 malam ya. Jam 12 malam itu. Sebelum mandi, ini didengarkan. Sebelum mandi kita baca mantranya dulu, mantra Semar Mesem itu dibaca 7 kali ya. Sesudah mandi kita membaca 113 kali. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang beragama Muslim bisa diawali dengan sholat hajat, ya, sholat hajat berapa rakaat gitu, baru tawasul, baru kita mengamalkan doanya itu sebanyak 113 kali, 100 kali boleh atau 313 kali, tapi nggak usah banyak-banyak. 113 kali sudah cukup menurut saya, seperti itu ya. Di situ ketika kita membaca, usahakan nanti ya sambil dihafal, karena nggak panjang aja kan ya, hafal ya itu. Caranya cukup seperti itu aja. Nanti seperti itu setelah mandi. Nah, kalau yang percaya dengan adanya khasiat tentang bunga ya, kita menggunakan bunga telon dulu. Ya, bunga telon itu kita rendam 1 jam baru kita gunakan untuk mandi. Nah, itu tadi sebelum mandi kita membaca doanya 7 kali, setelah mandi 113 kali ya, turut-turut seperti itu. Insya Allah dalam sekali wirid 1 malam itu aja udah hafal banget kok, apalagi 7 malam gitu. Nanti ketika kita mau menggunakan ya, sewaktu-waktu kita mau menggunakan, kita lafalkan mantranya itu ya 1 kali saja, tahan nafas. Gitu. Kalau kita mau bepergian atau ketemu orang yang dimaksud sambil kita memandang orangnya ya, atau sebelum kita berbicara dengan orang yang kita tuju, kita baca 1 kali, tahan nafas sambil niatkan untuk apa gitu ya. Tuh. Kalau dari jarak jauh bayangkan orangnya sambil kita baca mantranya 313 kali. Itu agar auranya nanti bisa permanen. Kalau jarak jauh yang jumlahnya segitu memang untuk pilot itu yang permanen ya, permanen, kan hanya sesaat, 2 bulan 3 bulan seperti itu ya. Ini doanya dulur-dulur kita awali ya, didengarkan. Sri Kandi Abang ya lakiniro si Arjuno, ateku togok lungguh ku Semar, siro welas siro asih ndeleng badan seliraku. Hafal ya. Sri Kandi Abang ya lakiniro si Arjuno, ateku togok lungguh ku Semar, siro welas siro asih ndeleng badan seliraku. Seperti itu. Besok kalau belum hafal, insya Allah ditulis di mana itu, ditulis di kolom komentar ya, biar ditulis di kolom komentar, bisa dilihat. Tidak perlu, saya nggak tahu karena pembacaannya terlalu cepat atau cuman berapa kali gitu, nggak usah, karena nanti kita tuliskan saja nggak apa-apa. Yang penting ilmu ini bisa kita jaga, bisa kita lestarikan, dan bisa kita gunakan ketika kita membutuhkan ya. Ilmu seperti ini memang ilmu warisan leluhur yang memang patut kita abadikan ya. Jangan sampai kita itu menghina
karya leluhur kita, jangan sampai kita menghina tradisi-tradisi hikmah dari aliran apapun ya, tidak boleh menghina seperti itu. Kita dengan menghina aliran-aliran hikmah, aliran-aliran spiritual kita itu sebenarnya sudah menghina diri kita sendiri ya, seperti itu. Karena dalam kehidupan manusia itu sebenarnya percaya dan tidak percaya itu ya kebanyakan ya sangat besar sekali memang tidak ada yang lepas dari laku spiritual, tapi punya cara masing-masing. Ada yang laku spiritual itu menggunakan apa ya, pemikiran keyakinan masing-masing yang tidak sama begitu. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Jadi secara tidak langsung kalau kita menghina aliran hikmah, menghina aliran ya spiritual, itu sebenarnya menghina diri kita sendiri dan menunjukkan bahwa apa ya, menunjukkan kebodohan kita sendiri, menunjukkan kebodohan kita kepada orang banyak ya, seperti itu yang terjadi. Dan hanya sebenarnya itu kita menunjukkan kepada orang lain tentang kekurangan kita gitu ya, tentang ketidakmampuan kita, tentang keyakinan kita seperti itu. Maka hati-hati dan kita jaga selalu tradisi-tradisi leluhur ini, tradisi hikmah dari versi manapun. Cukup sekian untuk pembelajaran pertama ini. Saya Joko Dayu berdoa semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa digunakan sebagaimana mestinya ya. Dan jangan lupa ilmu ini kalau diistiqomahkan setiap hari bisa nanti untuk bacaan 3 kali, setiap hari 3 kali. Insya Allah kalau kita istiqomah, kekuatan daripada ilmu itu akan sangat besar dan bertambah besar terus menerus seperti itu ya. Terima kasih. Saya Joko Dayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.